Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Hijab Coffee. Yeay. Kita juga ada liputan spesial buat kalian semuanya. Yaitu kita baru aja wawancara dengan Zaskia Adia Meka. Nah, jadi tadi wawancara kita tentang apa? Tentang buat kalian-kalian yang galau-galau masalah perjodohan. Jodohan. Bukan perjodohan, tapi tentang pernikahan. Jodoh dan pernikahan. Jodoh dan pernikahan. Apa sih isinya tadi? Isinya itu tentang bagaimana persiapan seorang wanita dalam menentukan fase hidup terbarunya, yaitu menikah. Jadi pasti ada hal-hal yang harus kita persiapkan ya. Jadi kalau kita mau sesuatu, kita juga harus usaha nih. Ya, usaha. Jadi soal tadi kata Kak Zaskia itu dalam kita memilih jodoh atau mencari jodoh, kita harus pertama ikhtiar. Yang kedua memantaskan diri. Memantaskan diri. Melakukan usaha-usaha yang mana bisa ningkatin kualitas diri kita. Karena kalau dalam Islam juga bilang kan, kalau misalkan jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri. Jadi kita harus upgrading diri kita biar ntar jodohnya juga yang Allah berikan yang terbaik juga. Oke, jadi langsung aja kita saksikan wawancara kita dengan Kak Zaskia Adia Meka tentang curah hati Kak Zaskia mengenai bagaimana awal pernikahan Kak Zaskia dan selama berlangsungnya pernikahan. Menarik banget. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Oke, jadi kita tuh mau wawancara Kak Zaskia tentang usia muda. Nggak muda-muda banget sih pas nikah, karena nikah umur 22 kayaknya itu 22 kayaknya ideal ya, nggak muda-muda banget sih. Sebenarnya itu harapan saya juga, tapi Kamu udah lewat? udah satu sekarang udah sama aja. Gimana? Menikah usia muda, gimana? Ya, jadi Menyenangkan sih. Oke. Pertanyaan mau saya nggak sabar mau jawab. Pertanyaan pertama. Oke. Mereka nikah di usia tadi 22. alasan menikah muda tuh pas 22 tuh kenapa kan kepikiran untuk menikah gitu? Pengen keluar dari rumah. Kenapa? Karena mamaku kan jelas banget kan anak perempuan di Islam kalau belum nikah itu tanggung jawab berat orang tuanya. Mamaku anaknya 7 terus ceweknya 5 dan buat dia ngejagain anak perempuan susah banget. Aku nggak pernah boleh pacaran, aku nggak boleh jalan sama cowok, aku nggak boleh setiap keluar rumah lebih dari jam 6 sore udah dicariin. Ya aku mau pergi sama temenku, semua ibunya temenku ditelepon, bener nggak anak lo sini, walaupun jalan ber-12 orang tua yang telepon, sehingga akhirnya temenku pada males jalan sama aku, kayak malu ribet nelfonin apa segala macam. Akhirnya gue harus kawin buru-buru, gue buat merasakan hidup, maksudnya pengen nongkrong di situ jadi susah, sakit kan. Nah, kenapa aku memilih Mas Hanung ketika menikah sama Mas Hanung? Dialog dia pertama, selamat, kamu merdeka, kamu bebas menjadi diri kamu boleh ngapain aja yang kamu mau, kamu tahu Islam, kamu tahu jadi istri dalam Islam harus seperti apa yang salah, apa yang dosa, apa yang nggak boleh lakuin itu tahu. Jadi jalanin sendiri, karena kalau lo dosa juga lo akan mempertanggungjawabkannya juga. Ini sebenarnya justru menikah itu yang bikin Kak Zaskia bebas kan, karena aku mikirnya menikah itu jadi kayak terkekang. Lucunya aku merasa aku baru memulai hidupku justru ketika aku menikah. Selama 22 tahun aku menjadi Zaskia Meka seperti apa yang mamaku harapin dan orang tua aku harapin. Tapi sejak aku menikah aku baru menjadi Zaskia Adia Meka as gue sendiri gitu loh, menjadi diriku sendiri. Aku jadi baru bisa menentukan pilihan, aku baru bisa menentukan langkah aku mau jadi apa dan lain-lainnya. Itu jadi hidupku dimulai sejak aku menikah, dan tahu gitu gue nikah dari 17 tahun. Terus kalau misalnya pandangan kakak tentang Jodoh itu susah gampang ngagetin. Kadang-kadang jodoh itu justru orang-orang yang kamu benar-benar nggak sangka pada akhirnya itu ternyata adalah jodoh. Jadi pakai pensil alis dan lipstick ke kemana-mana, kita nggak tahu jodohnya lagi ketemu. terus setelah nikah muda berkarir itu gimana sih kamu sih? Apakah ada hambatan atau Nah, yang aku bilang itu karirku itu semua sih, dari karir, dari bisnis, dari kehidupanku sebagai diriku sendiri, itu dimulai semenjak nikah. Mungkin orang-orang sekarang juga lebih ngerti, oh si Zaskia itu punya mekanisme, sekarang Zaskia ini Zaskia itu justru sejak aku nikah. Coba waktu aku belum nikah apa sih paling Zaskia yang SMP 92 masa muda, iya itu udah lama banget. Abis itu Zaskia kiamat sudah dekat. Aku menjadi orang yang menjalankan karya orang lain. Aku menjadi bonekanya, saat itu aku menjadi bonekanya Pak Haji Deddy
Miswar, aku jadi bonekanya Motivation yang bikin Senandung Basah Kubur. Tapi sekarang aku sudah bisa mempunyai karya dan aku yang mencari boneka-boneka itu gantian gitu. Jadi karya yang dikeluarin kayak film Hijab kemarin itu adalah akhirnya itu aku punya karya. Selama ini aku menjalankan karya orang, aku menjalankan mimpinya orang lain. Iya, film Hijab tuh Thank you, udah nonton belum? Oh, belum. Bagus nggak? Bagus kan? Bagus. Yang jelas film Hijab itu adalah aku banget. Aku orang yang sangat terus terang. Aku nggak pernah mencoba berpura-pura karena aku nggak peduli orang mau terima aku apa enggak. Selama yang aku jalanin benar, aku ngerasa benar, suamiku nggak terganggu, aku tidak menyakiti orang lain, aku akan menjalankan itu dan aku akan pede dengan itu. Dan film Hijab itu adalah salah satu film yang aku, ya itu aku gitu, terserah mau suka mau enggak, tapi pada kenyataannya itu yang aku jalanin, itu yang aku itu kenyataannya. Makanya sempat diprotes kan, kenapa kau pakai jilbab? Gue pakai jilbab karena terjebak, langsung diprotes sama orang banyak. Tapi itu yang menjadi di real life aku ketika aku memulai pakai jilbab, terjebak, tapi terjebak dalam hal apa? Terjebak dalam hal yang sangat positif gitu. Kenapa? sebenarnya film itu kayak pembelajaran step by step menjadi lebih baik. Film itu adalah kejujuranku, aku memotret realitas. Banyak orang yang nonton film itu, iya sih gue sebenarnya kayak gitu juga. Cuman kadang-kadang orang ketika dihadapkan sama realitas, mereka suka memungkiri, enggak, gue nggak begitu, masa sih gitu. Padahal kalau mau dijujur, gue gitu sih. Mungkin kita balik lagi ke topik kita. Oke, pernikahan. Kita ngomongin pernikahan. Tadi kan katanya kalau udah pelajari dirinya selama menikah, terus saya mulai bisa lagi dari menikah. Apalagi sih Kak, kalau misalkan menikah itu? Jadi ada pernah bilang kan ketika kamu udah siap, apa namanya, kita harus segerakanlah menikah ya kalau kamu udah siap ya, karena menikah itu dapat menundukkan pandanganmu, menjaga diri kamu, menjaga kemampuanmu dan lain-lain segala macam. Ya emang benar ketika emang udah siap kita harus menikah dan emang apa namanya, yang aku dapat banyak banget luar biasa. Aku merasa hidupku sekarang lebih bahagia, lebih segala macam yang aku bilang gitu, karena menikah itu menyempurnakan iman Islam, menyempurnakan diri kita juga sebagai seorang manusia gitu kan. Lengkap semuanya, kamu pasti masih mengalami masa-masa galau, putus cinta, naksir sama orang ya. Dan itu berat banget. I've been there, gue galau sama si A, galau sama si B, dan itu capek banget, itu bener-bener wasting time gitu. Karena waktu kita, energi, pikiran banyak kekuras buat galau-galau. Udah pasti. Menjawabnya aja agak susah. Jadi ketika udah menikah, pikiran kita udah nggak penting, udah lewat masa galau yang menghabiskan 80% energi itu. Sekarang aku bisa berkarya, aku bisa mikirin hal yang lain. Karena masalah itu udah. Karena masalah paling susah nyari pembantu rumah tangga aja, susah nyari jodoh. Ya nggak, ibu rumah tangga. Iya, tadi kan tadi bilang siap menikah, kategori siap menikahnya nih gitu. Siap menikah. Kategorinya Dan pengalaman kaki sendiri, gue siap nih ketika gue udah ini jadi ketika aku menikah, Mas Hanung itu uang di ATM-nya cuma 5 juta, aku nggak bawa apa-apa, rumah kita masih ngontrak, mobil masih nyicil, cicilan awal-awal. Jadi buatku, ya nggak ada jaminan nikah harus sama orang yang udah settle, udah punya rumah. Tapi dia mau nikah, aku mau punya rumah dulu. Enggak, aku sama Mas Hanung membangun bersama. Dan ketika kita membangun bersama, laki-laki itu akan lebih menghargai kita, karena dia ingat, oh akhirnya gue punya rumah, gue temeninnya sama lu, gue punya mobil, temeninnya sama lu, gue jadi besar bareng. Tapi kalau dia datang udah, ntar gue punya rumah dulu, apa segala macam, lu tinggal datang. Aku nggak tahu ya, aku nggak pernah nyobain gitu. Tapi buatku pasti akan beda. Ya, lu datang ke sini kan rumah udah gue siapin. Lu datang ke sini mobil udah gue fasilitasin buat lu. Tapi sama yang bangun rumah bareng, kita beli mobil bareng, kayaknya rasanya beda deh. Gitu. Jadi tidak menjamin lo udah kaya dulu, udah siap dulu. Jadi asal cari orang yang benar-benar mau berusaha, mau kerjasama, pernikahan itu cari partner hidup ya, partner beneran. Saran buat kakak, buat mereka yang belum jodohnya kayak saya, ada satu rahasia Allah yang aku udah pelajarin berapa kali aku mengalami hal itu. Apa namanya? Ini di film Kiamat Sudah Dekat, waktu aku syuting sinetron ya, aku nggak paham kenapa si Fandi, Bang Andre Stinggi itu pas mau deketin aku itu dikasih 5 syarat sama si Babe. Disuruh belajar ngaji, belajar sholat, terus belajar apa bla 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 bla, lupa ya karena udah berapa tahun. Yang terakhir disuruh belajar ilmu ikhlas. Kenapa dia harus belajar ilmu ikhlas? Gue nggak paham.
Tapi ketika aku udah menjalani, aku paham. Ketika aku mau nikah, aku dalam posisi gue ngebet banget mau nikah, gue pengen nikah. Terus gue lakuin semua usaha, gue doa mati-matian. Tapi akhirnya mama juga nggak bergeming, enggak lo belum boleh, lo belum boleh. Akhirnya aku jadi capek. Ya udahlah, gue udah usaha gimana cara, aku udah doa, aku udah ngotong, udah pengen sampai jadi ya udahlah pasrah, udahlah terserah mau kawin mau enggak, udah bodo amat, gue udah capek. Kadang-kadang ya Allah suka ngasih kayak gitu tuh di titik ketika kita udah pasrah. Karena itu namanya titik ikhlas. Jadi kayak oh orang itu udah, tapi gue udah lihat, tapi jangan belum udah pasrah lah, belum fase. Kalau fasenya usaha, fase doa belum dilewatin, fase ikhtiar belum. Jadi segala sesuatu nih, aku pengen jodoh, dikasih titik begitu. Aku pengen punya rumah. Mas Hanung tuh ngotot banget tiap hari nyari rumah, tiap hari hunting apa, kumpulin uang apa segala macam. Lihat sini nggak ada ini, tapi udah capek kayaknya, udah capek, gue udah doa, udah ini segala macam, udah nggak pengen, udah nggak kepikiran, udah mengalihkan pikiran yang lain, tiba-tiba datang bisa aja dapat rumah kayak gini. Jadi itu yang namanya titik ikhlas. Jadi kalau jodoh, usaha apa segala macam biasanya Allah ngasihnya ketika kita udah kelelahan. Nah itu namanya baru titik ikhlas. Super sekali Kak. Iya pengen ya kawin deh, matanya kebaca kok. Ini pertanyaan curhat by the way. Sebenarnya kita bukan aspirasi dari yang nonton, tapi aspirasi dari hati kami. Oke. Jangan takut menikah, bukan berarti menikah itu stopin diri kamu. Yang jelas saya lebih bisa mengaktualisasikan diri saya lebih bisa berkarya dan saya bisa menjadi diri saya sendiri. Seperti sekarang itu justru setelah menikah. Jadi apa namanya, sempurnakan iman Islam dengan menikah. Sama-sama, makasih. Yes, you